Inilah pemohon ara. Pengemis kalam selamat datang. Salam sembah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin kami hormati, kami ucapkan selamat datang di Politeknik Negeri Batam. Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa pada hari ini Sabtu 13 April 2019 bertempat di Auditorium Politeknik Negeri Batam. Bersama kita berkumpul dalam rangkaian acara Workshop Business Plan Kompetisi Bisnis Mahasiswa Indonesia tahun 2019. Boleh tepuk tangan untuk acara hari ini. Di tengah-tengah kita telah hadir di antaranya Direktur Kemahasiswaan di Jendel Mawar, Bapak Dr. Didin Wahidin MPD, Kasubdit Kesejahteraan dan Kewirausahaan Kreativitas di Jendel Mawar, Bapak Dr. dan Ismet Yusufa MM, Direktur Politeknik Negeri Batam, Bapak Dr. Insinyur Priyono Eko Sanyoto, Pembantu Direktur 3 Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama Politeknik Negeri Batam, Bapak Muslim Ansori SEMAK CPA CA, dan seluruh tim fasilitator Workshop Business Plan KBMI tahun 2019. Agar kegiatan hari ini dapat berjalan dengan lancar, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Hadirin dipersilakan duduk kembali. 2019 oleh Direktur Politeknik Negeri Batam kepada Bapak Priyono Eko Sanyoto, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pak Didin, selamat pagi Pak. Selamat datang di kampus Politeknik Negeri Batam yang sudah kesekian kalinya Pak ya. Bapak pembicara, kemudian rekan-rekan dari Ristek Dikti, para mahasiswa dan dosen yang datang dari banyak tempat, tidak dari Batam saja kan? Jadi banyak tempat. Teman saya, mana Pak Direktur Padang? Teman saya Pak Direktur Politeknik Negeri Batam, dari Padang. Terima kasih, kami dijadikan tempat untuk workshop bisnis plan supaya minat bisnis menjadi tinggi bagi mahasiswa. Perlu saya sampaikan kepada Pak Didin, kami juga mencoba Pak, pola pembelajarannya tidak konvensional di classroom, tapi sambil membuat produk. Sambil membuat produk, diusahakan kalau bisa, bukan kalau bisa, nilainya menjadi tinggi kalau dia berjuang. Jadi kami ini kan punya prodi teknik atau rekayasa, tapi kami juga punya prodi
bisnis, akuntansi ada, bisnis ada. Kalau ini dikombinasikan bagus juga, jadi membuat produk terus bisa dijual. Beberapa teman dari luar juga kami ajak, mereka startup, mereka UKM untuk bergabung supaya mahasiswa ini punya minat tinggi untuk berwirausaha. Batam ini memang tidak mudah untuk berbisnis karena tawaran dari industri cukup kuat. Jadi lapangan pekerjaan itu masih banyak Pak Didin. Jadi lulusan itu mencari pekerjaan relatif lebih gampang dibanding dari tempat lain. Sehingga untuk berbisnis kalau nggak minat betul atau nggak bakat betul memang mudah. Meskipun ada juga yang sudah 2-3 tahun kerja di industri terus kemudian mereka balik mengambil diploma 4 katanya mau berbisnis, itu ada juga. Nah, jadi mudah-mudahan dengan adanya bimbingan dan ada lomba nasional nanti yang akan dilaksanakan di Batam, ini akan membangkitkan kiat-kiat bisnis bagi mahasiswa. Memang sekarang dua-duanya dibutuhkan, tenaga terampil dibutuhkan untuk membangun industri, tapi lulusan berjiwa bisnis, entrepreneur juga dibutuhkan. Karena kalau menurut Pak Wapres itu kita perlu 2% Mbak Dini ya, 2% orang pebisnis, itu sampai sekarang belum tercapai. Jadi masih 4L, lu lagi. Jadi yang lain belum tumbuh. Nah, mudah-mudahan ini bisa menumbuhkan jiwa kewirausahaan bagi mahasiswa seluruh Indonesia, terutama di Batam yang sudah menjadi tuan rumah. Tambah satu lagi, kalau di bisnis di Batam itu memang yang paling bagus kalau bisa menjadi kliennya atau partnernya industri, Pak. Syaratnya memang tidak mudah, industri itu speknya tinggi. Nah, biasanya UKM kita nih atau startup kita agak sulit memenuhi. Tapi startup Singapura atau UKM Singapura, kalau Bapak Ibu berminat bikin atau jual mesin kopi mereknya Pak Didin misalnya, pesen 100 di situ bisa. Nah, yang perlu dijadikan teman itu adalah, atau kita bisa berpartner dengan mereka sebetulnya packagingnya membuat box mesin kopi itu kan beda-beda kan, yang dikeluarkan Leslie beda, yang dikeluarkan mereka. Siapa yang bikin boxnya nih, packagingnya siapa? Dari Singapura. Nah, nggak tahu apakah karena dia punya headquarter di Singapura sana sehingga bisa, atau UKM bisa kita cari nggak baik aja, UKM Singapura itu bisa memenuhi syarat. Maka dibuka ya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Workshop Business Plan 2019 di Politeknik Negeri Batam saya nyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Priyono Eko Sunyoto yang telah membuka acara pada pagi hari ini. Selanjutnya yakni penyampaian kebijakan kewirausahaan mahasiswa oleh Direktur Kemahasiswaan Ditjen Belmawa kepada Bapak Dr. Didin Wahidin MPD, kami persilakan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ahum dan membantu Pak Direktur Politeknik Batam yang kebetulan orang Bandung. saya tadi ketemunya di sini, tadi ngobrolnya bahasa Sunda dengan Pak Eko bahasa Sunda, kemudian Pak Saryono bahasa Sunda juga. Ternyata Pak Saryono walaupun lama di Riau masih ingat bahasa Sunda ya. Terus Bapak Ibu sekalian narasumber kompetisi bisnis plan ya. Saya pakai ini pakai tulisannya besar, tapi nggak apa. Bapak Ibu sekalian dari tim Bistek Dikti,
Saya punya pendamping istri saya ikut di sini. Biasanya saya nggak berani minum teh tarik karena dengan istri berani tadi. Saudara-saudara sekalian, para mahasiswa, setelah mungkin ada dosen pendamping, para wakil direktur atau asisten direktur nyebutnya ya, direktur tiga, pembantu, masih pembantu, pembantu direktur ya, para muslim ya, saya hormati, saya banggakan saudara-saudara sekalian, para peserta workshop bisnis plan yang saya cintai, saya banggakan. Ini sungguh merupakan kesempatan yang sangat membahagiakan, bisa berkumpul dengan kawan-kawan yang punya minat untuk mengembangkan bisnis atau kewirausahaan. Saya tadi ngobrol-ngobrol dengan Pak Saryono, ya pantas kalau Pak Profesor Saryono itu kalau minatnya ke bisnis itu bagus, karena memang dipanggilnya aja pasar. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi saya sangat bahagia hari ini bisa bersama-sama Anda semua, dan di kesempatan yang baik ini semoga ada banyak hal yang ingin kami coba bicarakan dengan Anda semua, terutama para mahasiswa ya. Jadi biasanya kalau kita nyebut mahasiswa itu maka belajar, biasanya belajarnya itu ya belajar di kelas, kemudian keluar maka dia dapat ijazah dan kemudian dapat transkrip, selesai sudah tugas, kemudian ketika masuk ke lapangan pekerjaan bingung, kemudian bahkan juga ada banyak yang terus ngajar karena saking bingungnya. Saya sekalian, ini saya suka merasa seperti DNU kalau ada gambar, kalau ada salah-salah kalau ada mati-mati dikit ya, apalagi ini. Ini jalan ya. Baik, saudara-saudara para mahasiswa yang saya hormati, saya banggakan, saya ingin bicara tentang sesuatu yang mungkin nanti Anda bisa hayati. Biasanya muter dulu ngomongnya, tidak langsung ke pokok masalah, karena memang saya tidak ingin Anda tahu sesuatu tapi kemudian tidak tahu di belakang itu ada apa sebetulnya. Mengapa Anda berkumpul di sini, dan kemudian kenapa mahasiswa mesti ngumpul-ngumpul kayak begini terus belajar tentang kewirausahaan. Ini yang biasanya saya muter tuh karena itu. Nanti kalau belajar tentang kewirausahaannya adalah dengan bapak-bapak penyaji ya. Karena saya malu juga. Tadi sudah ngobrol dengan Pak Muslim. Saya pernah malu Pak, saya bilang saya sudah berapi-api ngomong tentang kewirausahaan. Tapi pertanyaan berikutnya adalah, Bapak sudah usaha apa? Bapak sudah usaha apa? Aduh, benar juga ya. Sekarang saya juga sedang ngerintis usaha sih. Usaha apa, jual diri, belum juga tentu laku gitu. Baik, saudara sekalian yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan, saya hanya ingin mengatakan bahwa ketika kita berkumpul seperti ini dalam kegiatan apapun yang kita lakukan dalam proses belajar mengajar, saya selalu membawa ke sini dulu. Jadi untuk apa kita berkumpul? Sebetulnya kita ingin mencoba secara bersama-sama berikan kontribusi kepada negara ini dalam upaya kita untuk mencapai tujuan kita hidup berbangsa dan bernegara. Sebelum saya lanjutkan, ini tadi ada Pak Kasubdit, Pak Ismet Yusputra. Beliau katanya akan pulang duluan karena putrinya ada yang melamar. Jadi kita doakan bersama ya, mudah-mudahan nanti terus ke pelaminan dan kemudian tercipta keluarga sakinah mawaddah warahmah. Al-Fatihah. Jadi sekali lagi bahwa apapun yang kita lakukan dalam kaitan dengan kita hidup berbangsa dan bernegara, maka sebetulnya kita sebagai warga negara diharapkan memiliki kontribusi nyata dalam mencapai tujuan kita hidup berbangsa dan bernegara. Dan Anda sudah hafal betul. Mengapa itu mengapa itu diulas terus? Karena memang saya ingin waktu ini akur ketika menjalani kehidupan ini supaya nanti tidak saling ganggu, tidak saling ganggu. Kita ingin mencapai sesuatu, tapi kemudian ketika mencapai sesuatu kita tidak bisa bersama kalau seandainya kita tidak punya alat nomor satu. Di antara sekian alat nomor satu itu ada yang tadi saya sebutkan. Ini tujuan kita hidup berbangsa dan bernegara. Kita disatukan karena kita punya satu tujuan
yang akan kita capai bersama ketika kaitannya hidup berbangsa dan bernegara. Kemudian Bung Karno juga pernah mengatakan ini, tapi saya tidak akan ulas yang jelas. Bahwa Bung Karno mengatakan kalau kita mengatakan diri kita merdeka, walaupun 17 Agustus sudah di tahun 45 sudah lama, maka kita harus menjadi berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, kemudian juga berkegiatan dalam berbudaya. Dan kita tahu yang paling akan diurusi ketika kita bicara tentang kewirausahaan adalah apa yang mungkin yang ini ya, dikari secara ekonomi. Biasanya kita guyon biasanya ya, kalau kita bangun tidur kemudian yang pegang HP mereknya Samsung. Beli alat termasuk sebagai pengkolektor kita siap terbelah sendiri nanti buat itu tidak boleh kalau menjadi sesuatu yang kemudian masyarakat yang jelas dari orang maju Freeport misalnya siapa yang nambang kemudian pabrik-pabrik minyak menghilangkan minyak mendaiknya masih punya orang yang seperti itu. Nah ini tentu harus menjadi sesuatu yang kita ingat untuk kita kemudian meningkatkan kualitas Indonesia, kemudian kita mampu bersaing. Jadi ini kerja keras. Ini juga harus menjadi domain kita. Kalau tadi saya bicara tentang banyak hal yang terkait dengan apa punya orang, buatan orang, kemudian kemarin kebetulan baru ini ya kita baru meluncurkan motor listrik. Tapi yang jelas bahwa kita harus jadikan domain ini. Kalau bicara tentang daya saing bangsa, ini saya tahu ada gambar yang dibawa oleh Pak Menteri, kemudian dijelaskan mengenai daya saing, dan kemudian tidak dibuat seperti ini sehingga terasanya seperti naik. Bayangkan ya, asalnya 36 kemudian menjadi 45, naik ke daya saing kita. Keprihatinan yang makin mendalam, yakni kita berada pada urutan 85 dari 125 negara. Kalau ditelisik lebih dalam lagi, kita bicara tentang indeks kreativitas anak-anak bangsa, maka kita akan dapati kenyataan buat kita tambah prihatin. Ini bahwa ini ya, anak-anak bangsa ini indeks kreativitas yang masih ada pada kedudukan 125 negara. Ini tentu sangat prihatin. Karena apa? Karena kreativitas itu modal untuk inovasi, modal untuk daya saing bangsa. Kreativitas jangan berharap daya saing kita tinggi. Logikanya seperti itu. Logika yang lainnya lebih memprihatinkan lagi, yakni bahwa kalau bicara tentang kreativitas, maka kita bicara tentang keprihatinan akan sistem pendidikan kita, akan dunia pendidikan kita. Karena apa? Karena memang kalau bicara kreativitas itu, kata para ahli, 30% diwarisi dari ibu bapak kita, sementara 70%-nya diperoleh melalui proses pendidikan dari mulai prasekolah, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Jadi ketika kita tidak berhasil mengembangkan kita berkumpul pada hari ini, di antara sisi yang bahan renungan adalah bahwa kalau kita lihat tadi Pak Direktur sudah mengatakan di sini kalau anak-anak politeknik itu belum lulus sudah diambil ya, sudah dikontrak. Apalagi di sini itu kan unggulannya ya merawat pesawat itu ya, merawat pesawat. Saya masih tukang naiknya aja, naik pesawat, merawatnya belum bisa. Jadi ini keahlian yang khas, yang betul-betul kita kan sedang mencoba untuk menyambungkan dunia pendidikan dengan dunia industri ya. Di sini dengan merawat pesawat, Madiun dengan merawat kereta ya, kereta. Kemudian di ada temannya Pens ya, itu kapal yang kembangkan. Saya asalnya tidak tahu. Kemarin itu kita mengekspor roda kereta ya, roda kereta api. Tapi bukan rodanya, apa ya, ruang untuk rodanya. Ketika ditanya kenapa tidak dengan rodanya, ternyata kita belum bisa bikin rodanya Pak. Saya bilang tinggal bikin roda, itu kan program dibuat bulat terus jadi roda. Ternyata tidak mudah, teknologinya amat complicated ya, sulit. Ternyata roda itu bukan sekedar supaya muter, tapi muternya supaya stabil dan lainnya kita belum mampu. Jadi artinya apa? Artinya bahwa kita masih memiliki kelemahan pada banyak sisi. Yang harus kita renungkan adalah bahwa kita juga berhadapan dengan revolusi industri tahap 4 dan society 5.0 yang kurang lebih mencerminkan gambaran tentang
laju industri dan laju teknologi yang demikian cepat itu adalah ini, bahwa sekian banyak orang akan beralih kerja. Bahkan kemudian yang sebelah sini yang lebih gawat lagi, bahwa 1,8 juta orang tenaganya akan digantikan oleh artificial intelligence, robot dan lain-lain. Yang jelas bahwa satu hal yang sering dibicarakan itu adalah bahwa kita harus belajar tentang yang tidak bisa dilakukan mesin. Ini adalah luar biasa. Saatnya kalau kita belajar tentang kewirausahaan, saya pikir mesin nggak bisa berwirausaha. Kayaknya robot nggak bisa berwirausaha. Jadi kalau dia sih nganter aja, ya. Tapi katanya kan dunia Indonesia itu yang penentu keadaan ekonomi sebuah negara, menjadi penentu kekuatan sebuah negara. Karena itu kemudian perguruan tinggi, tentu unsur-unsurnya termasuk Anda semua, para peserta sekalian, itu juga harus menjadi orang-orang yang kelak pendidikan yang diperolehnya itu memberikan dampak ekonomis bagi dirinya maupun bagi masyarakatnya. Seperti itu. Perguruan tinggi nanti harus menjadikan iklim untuk berkembangnya kemampuan setiap insan perguruan tinggi yang ada di dalamnya untuk menjadi orang-orang yang bisa mengembangkan ilmunya, diterapkan kemudian dalam kaitan dengan upaya untuk mengembangkan ekonomi. Dan kalau sudah di sini, zaman Orde Baru kita sudah di ini zaman Orde Baru itu. Makanya kemudian yang dikembangkan itu ekonomi dulu katanya, supaya nanti pendidikan bisa berkembang, apa-apa bisa berkembang. Nah, sekarang enggak lah, pendidikan terus jalan, tapi kemudian perguruan tinggi akan menjadi faktor penentu kemajuan ekonomi. Apalagi kalau dibicarakan hari ini ya. Ini kalau misalnya kita bicara tentang bagaimana hubungan perguruan tinggi dan pengembangan entrepreneurship, ini ya. Dulu ekonomi itu berkembang atas dasar tenaga kerja dan modalnya saja, gitu ya. Kemudian kesininya inovasi. Jadi ini hanya sekedar menggambarkan bahwa keadaan ekonomi di kemudian hari di masa-masa yang datang bukan lagi hanya berbasis pada apa yang disebut dengan tenaga kerja dan pabriknya, tapi juga berkembang pada teknologi yang mengembangkannya, inovasinya. Kemudian mari kita coba lebih sentuh sisi-sisi kemanusiaannya para mahasiswa yang terkait dengan jiwa wirausaha. Ya, jadi ini juga sama, ingin memberikan basis pengetahuan, basis sikap bagi para mahasiswa untuk kemudian menyadari bahwa nantinya kita ketika kuliah, ketika keluar bukan hanya sekedar nanti mendapat ijazah dan transkrip, tapi juga mendapatkan sesuatu yang lebih bernilai guna bagi kehidupan kita di masa yang akan datang. Terutama ya jangan setelah kuliah kemudian tetap susah-susah juga hidupnya, katanya begitu. Ya, oke. Yang kita ingin kembangkan adalah jiwa wirausaha. Jadi jangan mengatakan kemudian wirausaha sama dengan misalnya dagang, tapi jiwa wirausaha. Karena ini nilai pembelajaran, maka kemudian pembelajaran itu harus memiliki dampak kepada upaya kita untuk membangun sisi-sisi kemanusiaannya setiap mahasiswa. Ya, daya juangnya dan lain-lain. Kita lihat misalnya yang kita ingin kembangkan adalah bahwa seseorang dikatakan memiliki jiwa wirausaha itu ketika dia menjadi orang yang istilahnya itu opportunity creator. Dia bisa merekayasa sesuatu sehingga kemudian dia memiliki kesempatan untuk berkembang, mengembangkan diri, juga bisa mengembangkan atau memberi kesempatan berkembang bagi orang lain di sekitarnya. Ya, itu yang penting. Makanya kemudian kita berharap bahwa dari sini yang muncul ada bukan istilahnya bukan job seeker, bukan orang-orang sekedar pencari kerja, tetapi orang-orang yang memiliki kemampuan untuk menciptakan lapangan kerja untuk dirinya maupun untuk yang lain. Istilahnya bukan hanya menjadi guru, tapi menjadi bos. Nah, kalau bos bukan hanya kecil-kecil aja, tadi kemudian hari bisa jadi besar. Ya. Mengapa saya ngomong begitu? Karena memang ternyata bos-bos yang sekarang yang masih muda-muda itu ternyata sudah mulai merintis usahanya dari mulai seperti Anda semua masih muda-muda. Misalnya kalau saya sebut saja misalnya kemarin itu di UI apa sih sembilan apa ya? Kalau di ITB Bukalapak itu juga sudah berkembang jiwa wirausaha sejak awal. Kemudian apa sih kalau di UI kemarin kan? Apalagi yang anak-anak kita yang kaya itu Bukalapak, Tokopedia
Tokopedia ya. Kemarin kita bersama-sama si siapa namanya William Tanuwijaya. William Tanuwijaya itu saya pikir tadinya anak Haritano gitu. Ternyata bukan Pak, saya bukan anaknya. Karena biasanya kan ya orang kaya lahirnya orang kaya gitu kan. Nah, saya juga begitu. Ternyata tidak ada Pak. Saya memang sama-sama kayak ini, tapi bukan anaknya Haritano. Ya dia berkembang juga ya, berkembang. Itu antara lain adalah bahwa sejak awal tuh mau prek orangnya itu bukan orang yang hanya diam melulu, bukan. Ya, bukan hanya orang diam, job, creator, opportunity. Kemudian yang berikutnya innovator. Ya, innovator. Orang yang disebut dengan orang yang memiliki jiwa berusaha, bahwa dia inovator. Tadi kaidahnya itu inovator itu. Selanjutnya, penjelasan program KBRI 2019 yang akan disampaikan oleh tim KBRI di Jendel kepada Bapak Profesor Saryono. Silakan. 1, 2, 3. Oke, baik. Boleh beri tepuk tangan untuk kita semua hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Didi yang telah menyampaikan materi pada hari ini. Semua yang saya hormati Pak Direktur dengan sivitas akademika yang ada di Politeknik Negeri Batam, rekan-rekan sejawat, dosen pembimbing, ada banyak yang hadir juga di sini, dan istimewa tentunya tim KBRI yang edisi Batam itu luar biasa, semua tim full datang ke sini. Luar biasa. Jangan sistem tempat di Indonesia itu satu-satu. Jadi satu orang di Surabaya ke Padang, untuk Batam semua tim hadir di sini. Baik, tangan. Sehingga yang menyampaikan materi bebannya agak berkurang. Kalau ada pertanyaan yang nggak bisa dijawab, pasukannya banyak. Jadi sampai dari A sampai Z. Baik. Yang pertama saya ingin tanya dulu. Ada dari mahasiswa sudah input atau sudah buka SIM PKMI semua kan? Berarti sudah oke ya? Sudah tidak ada masalah di situ. Tetapi dari yang saya lihat kemarin yang masuk di Batam itu junior sebenarnya. Oke, kita lanjut ya. Ada yang membuatnya tuh ada yang buatnya aku melihat engkau semalam apa gitu ya, macam lucu-lucu ya, lucu-lucu. Paling tidak itu adalah menggambarkan sudah ada minat, tidak stres, tapi nulis lucu-lucu. Oke, sehingga saya terpikir ini apa sebetulnya penyebabnya. Karena dari panduan yang kita lihat, sudah banyak panduan semua? Sudah? Yang sudah melihat panduan KBMI, tunjuk tangan? Oh belum semua? Oke, nanti kita lihat kan ya. Jadi sebagian sudah lihat. Di situ dituliskan, harus buat ini, harus buat itu, harus membangun pos, harus tujuan kuliah. Seperti apa ya? Saya mulainya dari mana ya? Benar kan? Benar begitu? Problemnya orang semua bisnis. Saya bisnis apa ya? Lihat orang siapa berhasil. Saya kesana nggak ya gitu ya? Saya berusaha membayangkan 50 tahun yang lalu pada saat saya kuliah, 45 tahun yang lalu, sama seperti Anda sekarang juga. Gimana ya? Gitu ya, bingung ya. Oleh sebab itu,
Kata kunci yang pertama yang saya ingin sampaikan adalah nggak mau. Ya, yuk kita samakan frekuensi dulu. Yang hadir di sini, samakan frekuensi bahwa kita memiliki satu tujuan dan satu niat ingin berwirausaha. Kalau ini nggak ada, ya sudah bubar. Karena sama juga dengan kami, dosen juga kadang-kadang datang ke suatu tempat itu cari sertifikat, biar sertifikatnya dapat, atau biar jalan-jalan ke Batam. Ada juga nawaitunya itu. Kalau sudah seperti itu udah nggak ada. Tetapi dari sampai Pak Didin tadi, tujuan kuliah sebetulnya, tujuan kuliah itu tujuan kuliah negara meningkatkan rasio entrepreneur dan segala macam. Di samping melalui tujuan kuliah personal. Jadi samakan niat, samakan frekuensi, dan insya Allah nanti kalau ini sudah ada, walaupun tadinya kayaknya di novel purpose, tujuan kuliah itu masih rada gak nyambung, insya Allah sampai sore nanti Anda akan nyambung. Kalau ini sudah sama kita, ya, tujuannya, dan ada minat untuk berwirausaha. Nah, untuk Batam sebetulnya memang agak spesial. Karena apa? Karena Batam ini nyari pesertanya susah, teman-teman ya. Susah nyarinya, orang ini kerja semua. Orangnya udah punya cari duit semua, kerja semua. Tapi kata Pak Didi tadi, mungkin hanya sekian persen yang bekerja itu punya keinginan untuk berwirausaha mandiri. Ada niat seperti itu. Gak semua barangkali. Sehingga peserta yang datang juga sini kita maklum itu, karena di Batam ini karakteristiknya kemarin juga dibilangin bahwa kuliah di Batam itu lebih ramai yang jam 4 ke bawah gitu. Karena mereka sudah pada bekerja semua, sudah bisa cari uang semua sebetulnya. Dan itu sebetulnya nilai plus untuk kalau ada sedikit minat untuk berwirausaha. Paling tidak sudah mahir di lapangan, sudah punya skill dan segala macam, dan bahagian yang juga sangat penting dalam suatu memulai usaha. Oke. Nah, mulainya dari mana saya nih? Usahanya apa? Nah, saya sering katakan hidup cuma sekali, jangan buat yang susah. Coba identifikasi apa sebetulnya yang kita senangi untuk dilakoni itu. Bisnis yang membuat kita enjoy, hobi, gembira, tapi duit masuk. Jadi hobi just do it. Melalui jalur apa? Jangan katakan hobi saya ke mall, itu ngabisin duit. Bukan itu. Hobi apa kira-kira yang ada di diri kita, di badan kita, yang kita rasakan sendiri, atau bakat apa kira-kira yang cocok untuk saya kembangkan menjadi suatu bisnis. Nah, kalau ini sudah ada ini, mudah-mudahan nanti gampang dipoles sedikit oleh Mas Nur, itu jadi. Ya. Jadi oleh sebab itu boleh merenung ya, merenung saja. Tapi eksennya nanti Mas Nur yang akan buka ya. Setelah itu apa? Ada yang sudah kita pilih di sini, coba lakoni, implementasikan, action kata Pak Direktur tadi, ya, tanpa henti. Jadi peningkatan yang secara terus menerus. Tidak seperti orang menang lotre, tetapi ada perkembangan ke arah yang lebih sempurna, lebih baik sesuai dengan cita-cita kita tadi. Oke? Dan berikutnya berikan kepada orang lain, manfaat kepada orang lain. Pada umumnya bisnis yang sukses itu dia bukan awalnya cari uang. Kita lihat saja Gojek. Gojek sebetulnya awal yang dia pikirkan memberikan kemudahan kepada orang. Orang tidak kena macet, orang cepat pulang kantor, orang mau mencari makanan. Nah, intinya awalnya seperti itu, tujuan mulia yang disebut tadi ya. Yang sudah kita punya, berikan kepada orang lain dengan ikhlas dan tulus dan sebaik-baiknya. Nanti feedbacknya dalam bentuk materi, itu akan datang sendiri. Oke? Nah, ini juga dikatakan mulai dari hal yang kecil, berkelanjutan, tapi kita tapaki terus-menerus, tidak seperti sulap. Wirausaha bukan seperti sulap, tetapi ritme dan kecepatan kita yang atur. Baik,
Itu dulu pengantar yang pertama. Mudah-mudahan kita sama satu frekuensi di sini berniat untuk memulai suatu usaha, atau kalau yang sudah punya usaha ingin belajar bagaimana mengembangkan usaha yang sudah ada. Kenapa sih saya sampaikan? Karena kemarin saya lihat juga ada yang satu kampus itu nomor rumusnya sama semua, itu copy paste. Karena mungkin kepepet kali. Ya, waktu kita pernah tahu apa sih dia. Sama aja kan kita masih bisa datang dan bisa kita lihat. Dan itu banyak di Indonesia. Yang mahasiswa yang terima 2013 tahun lalu saya datang itu omset sudah 250 juta per bulan. Saya dikasih power bank sama yang bersangkutan dengan modal awal 13 juta. Ya, 13 juta. Jadi yuk kita samakan niat bersama, ini ada, manfaatkan sebaik-baiknya, bagaimana mengelola dan segala macam nanti akan diajarkan. Tapi sekali lagi, kalau nawaitu niatnya tidak sama, itu mubazir menurut saya ya. Oke. Ini tahapan penjadwalan pelaksanaan KMI yang diakhiri dengan expo. Di sini, ya, di sini ya. Expo tahun ini di Politeknik Negeri Batam. Mudah-mudahan Anda membuatnya, dapat dan ikut expo di sini nanti. Tahun ini juga bulan November tanggal berapa tuh? 29 kalau nggak salah, semalam kita rapat di sini sore kemarin. Oke. Persyaratan peserta seminar ODB udah yang ikut di sini tuh ya. Nah, ini mungkin yang agak jauh berbeda dengan MI sebelumnya. Tidak lagi unggah proposal PDF, tetapi pakai sistem. Ini yang harus dilakukan pertama, tapi sepertinya sudah ya untuk strategi keuangan, jadi analisa finansial dan kelayakan di masalah tentang strategi finansialnya. Jadi dibandingkan dengan tahun lalu mungkin tidak banyak berubah juga secara umum, tetapi ada pendekatan yang lebih spesifik. Kenapa Dikti lakukan itu? Karena ingin meningkatkan jumlah proposal yang berkualitas dalam tanda kutip. Apa itu berkualitas? Bagaimana dana yang diberikan kepada mahasiswa itu menjamin setelah pelaksanaan ini mahasiswanya memang benar-benar berwirausaha. Yang kalau kita lihat dari sekarang mungkin tahun ke-15 itu persentasenya meningkat, ya, tetapi jumlah peningkatannya tidak terlalu signifikan. Di awal-awal dulu banyak yang lulus, banyak yang tidak jadi. Nah, kita ingin ini makin lama makin baik. Tahun ini jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. Sebetulnya ada yang mengatakan kalau makin sulit, makin ribet. Sebetulnya bukan. Dikti hanya ingin bagaimana pendanaan yang diberikan itu betul-betul melahirkan wirausaha yang baik, yang tumbuh dengan baik dan berkembang dengan baik. Itu saja sebetulnya keinginan. Tidak perlu dikembalikan uang. Oleh sebab itu nawaitu dan semangat yang diminta di sini untuk serius melakukan program ini. Oke? Orang kimia kok ngurusin kewirausahaan? Ada chemistry-nya soalnya. Ya, kimia itu ada chemistry-nya. Ya. Tapi mungkin saya tidak pernah belajar secara sekolah dengan bisnis itu, tetapi dari kecil juga sudah hidup di pasar. Makanya Batam ini waktu baru berdiri saya sudah sering di sini dulu ya, dagang barang merek dari luar. Wah, enak cari duit di sini ya. Jadi mungkin karena pengalaman itu Pak Didin atau sebelumnya dari 2019. Kita beri plus yang meriah dulu untuk bapak-bapak yang jauh. Dan jauh-jauh Pak Prof tadi dari Riau, kemudian dari Jakarta, dari Jogja datang ke sini untuk ketemu sama teman-teman semuanya. Oke, baik. Suara saya bisa jelas? Baik. Saya coba cek semangatnya dulu ya, boleh? Kalau di ini adalah perjalanan yang sudah ke-9.
Dan bagi Bapak itu 19. Kita beri aplaus yang meriah dulu untuk Bapak-Bapak yang jauh. Dan jauh-jauh Pak Prof tadi dari Riau, kemudian yang dari Jakarta, dari Jogja datang ke sini untuk ketemu sama teman-teman semuanya. Oke, baik. Suara saya bisa jelas? Baik. Saya coba cek semangatnya dulu ya, boleh? Kalau di ini adalah perjalanan yang sudah ke-9, Pak. Dan bagi Bapak-Bapak semuanya bisa mengisi proposal KBMI 2019, tapi tolong saya minta mindsetnya bukan untuk mendapatkan 10 sampai 40 juta. Tetapi teman-teman belum ada ya. Nah, tolong teman-teman benar-benar mati lagi. Nah, teman-teman bisa bisnis benar. Saya pernah menang di KBMI 2019. Didanai 10 sampai 40 juta dan benar-benar dari sisi karir itu sebagai pengusaha dimulai. Nah, saya minta nih teman-teman agak lebih dinaikkan lagi mindsetnya, bukan hanya sekedar ya nanti didanai KBMI 2019 terlalu kecil untuk sekelas mahasiswa Indonesia. Nah, saya minta teman-teman semuanya di sesi saya yang pagi ini nanti saya akan share bagaimana caranya. Dan bagi teman-teman yang masih berkenan ya, nanti akan dibatasi 100 orang, tapi kalau di kemarin di Surabaya itu pesertanya sekitar 700, Pak. Nah, dibatasi 100 dan ikut sesi siang sampai udah dipilih semuanya rebutan pengen ikut ya. Nah, nanti siang kita akan belajar bagaimana mengaplikasikan sebuah pendapatan yang sedang populer di dunia ya, kampus-kampus besar, Harvard University, Oxford, MIT mempelajari ini nih menjadi mata kuliah wajib, namanya design thinking. Bagaimana aplikasi design thinking untuk bisnis yang kalau teman-teman kuasai itu kemudian itu dijadikan rujukan, dijadikan pegangan, dijadikan acuan untuk mengisi proposal yang tadi sudah disampaikan Prof. Saryono, itu keren banget, luar biasa, bobotnya pasti tinggi di mata juri. Dan teman-teman semuanya bukan hanya di mata juri, karena juri kompetisi bisnis sesungguhnya siapa? Yes, pelanggan kita semuanya ya. Kalau teman-teman memenangkan hatinya para juri dan yang paling penting memenangkan hati dan pikiran pelanggan, itu teman-teman benar-benar akan menjadi pebisnis. Nah, di siang hari nanti kita akan belajar design thinking didahului dengan bisnis craft board game ya. Sebuah board game ada anak bangsa yang sudah diadop di Boston University di PBB nanti siang ya. Oke, teman-teman semuanya. Nah, perkenalkan nama saya Nur Hadi Indra, bukan Nur Hadi Aldo, capres nomor 10. Oke. Nah, sehari-hari saya sebagai seorang entrepreneur, tetapi beberapa tahun belakangan ini saya memutuskan untuk tidak menjadi CEO gitu ya. Udah ada regenerasinya, walaupun sahamnya tetap terbesar gitu ya. Nah, saya lebih senang mendampingi dari di Jogja. Saya bikin inkubasi bisnis, pendampingan selama 4 sampai 5 bulan dari si mahasiswa atau anak-anak muda menemukan ide bisnis sampai dengan meluncurkan di bisnis yang tepat, di pasar yang tepat. Nah, itu perjalanan 4 sampai 5 bulan. Dari menemukan ide bisnis sesuai dengan passion sampai launching ya. Jadi kita masih, maka besok di Batam ini waktu Expo itu program utamanya professional launching ya, teman-teman launching bisnisnya di ajang Expo itu. Nah, itu aktivitas hari-hari saya kan, sering-sering saya lakukan di Jogja. Oke, teman-teman semuanya, silahkan sekarang buka, keluarkan handphonenya masing-masing, boleh? Ketik menti.com, pastikan ada kuotanya ya. Ketik menti.com, silahkan. Ketik menti.com, ya, langsung aja. Mas Sus bisa tolong diaktifkan. Ya. Bagi yang sudah langsung ditulis di situ. Masukkan kodenya 332966. Menti.com, kemudian ketik, ya. Masukkan kodenya 332966. Satu kata di benak teman-teman semuanya, apa yang terlintas di kepala teman-teman ketika mendengar istilah bisnis? Nah, silahkan sejujur-jujurnya, ini anonimus, jadi nggak ada datanya teman-teman di sini ya. Sampaikan saja sejujur-jujurnya.
Oke, sukses, laba, konsumen, peluang, impact, apalagi ini, berjualan, sukses masih top man, sukses itu besar, berarti lebih dari 3 orang atau 4 orang yang isi sama, sukses. Top man-nya sukses, uang udah mulai masuk di sini, usaha. Oke, ada berapa yang isi? 82 yang isi, 43 siap ngambil isi, bobotnya sama, yang ingin maupun yang sudah itu bobotnya sama. Ya, jadi silahkan nanti teman-teman dieksplor sedalam-dalamnya, seluas-luasnya. Nah, saya ucapkan selamat kepada 2 orang ini mungkin Bapak dosen kali ya, 2 orang ini ya, yang bisnisnya udah lebih dari 3 tahun. Pengalaman saya sama Coach Tutus kalau di Jogja itu mahasiswa atau anak muda yang bisnisnya udah lebih dari 3 tahun itu omsetnya 2,5 miliar per tahun ya. Namanya apa itu? UMKM. Maka dinamakan UMKM karena omsetnya 2,5 miliar per tahun gitu ya. Nah, 2 orang ini seandainya dia mahasiswa, saya berprasangka baik, jangan-jangan dia datang ke kelas ini untuk mencari jodoh. Ini karena aku kan pebisnis, aku mau cari istri yang bisnis juga dong, gitu ya. Maka kan mendengar ada acara KBRI dia datang ke situ, gitu ya. Oke. Atau mungkin juga teman-teman yang udah 2 tahun ini pengen aku datang ke sana untuk membantu teman-teman yang lain, gitu ya. Oke. Tepuk tangan dulu dong untuk 2 orang ya. Oke. Baik, teman-teman semuanya. Sekarang kita masuk ke next ya. Kalau tadi top line-nya adalah ketika mendengar istilah bisnis peluang dan uang. Tetapi ketika mendengar HBMI itu munculnya peluang yang paling besar. Uangnya malah nggak ada, hilang. Nah, coba sekarang kita pengen ngerti di kelas ini sebenarnya tantangan terbesar apa sih? Ya, tolong diaktifkan lagi. Hal-hal di bawah ini mana yang menjadi tantangan terbesar teman-teman ketika membuat sebuah proposal? Ingat, ini proposal bukan sekedar proposal, tetapi sebuah rancangan supaya teman-teman benar-benar memulai karir menjadi pebisnis. Nah, dari 8 ini mana yang menjadi tantangan terbesar teman-teman semuanya? Ya, silahkan ada di handphone teman-teman masing-masing, tinggal pilih saja di situ. Oke. Mana yang sampai saat ini itu masih menjadi kesulitan, tantangan, teman-teman butuh solusinya, gitu ya. Dari 8 tantangan terbesar seorang startup untuk membuat sebuah perencanaan bisnis yang diwujudkan dalam bentuk proposal. Oke, yang tertinggi adalah sama ini, menemukan ide bisnis yang sesuai dengan passion. Yang kedua, paling banyak kedua, menemukan produk atau jasa yang dibutuhkan oleh pasar sesuai dengan kebutuhan pasar. Yang ketiga, membuat strategi marketing yang efektif. Hampir rata ini. Yang ke-9, menemukan tim yang bisa diajak kerjasama, membuat rancangan platform digital. Oke, baik teman-teman semuanya. Insya Allah kita sampai jam 12 nanti ya, karena tadi kita mulainya juga agak kolot gitu ya, dan nanti jam 12 harus break gitu. Semaksimalnya nanti hal-hal yang menjadi tantangan terbesar. Kalau teman-teman mau mengikuti sampai sore nanti, insya Allah sudah ada gambaran tuh. Ya, anak-anak muda sekarang udah mulai jauh nih dari yang namanya arena lokal, Bang Wisdom. Nah, Bang Andi ini pengen bagaimana anak-anak muda kembali untuk benar-benar memahami, benar-benar aktif, ya, bergelut di situ terkait dengan budaya lokal. Benar ya, Pak ya? Siapa pemicunya atau kejadian apa? Sebelumnya saya punya grup band idola namanya Bidang Sukamti. Saya melihat dari sosok Mas Erik Sukamti, dari bentuk kecintaannya terhadap Indonesia. 2 tahun lalu dia menciptakan inisiatif untuk membuat sebuah print salam Indonesia, dan dia perkenalkan lagi budaya dan kearifan lokal melalui bidang yang dia suka, yaitu dunia videografi. Tepuk tangan dulu dong, tepuk tangan dulu. Jadi pemicunya adalah Mas Erik. Ya, Mas Erik ini pengelolanya Indang Sukamti, orang Jogja ya Mas ya. Iya, nanti mic-nya ke saya.
catering, saya kita juga sering kumpul-kumpul gitu ya. Nah, pemimpinnya adalah Mas Erik, vokalisnya atau pentolannya dari Endang Sukamti. Jelas. Jadi nanti ketika benar-benar mengajak anak muda, dan anak muda ngapain sih lu orang kerjaan banget, itu pasti teman-teman ya. Apalagi ini gerakannya gerakan sosial nih, dengan desain artinya. Pasti ada tuh yang mencibir, yang merendahkan, sama kayak Mbak Musi Darabe tadi juga. Ya. Si Maha Bijaksana yang Maha mengabulkan akan mengabulkan dari keinginan teman-teman semuanya. Baik, teman-teman semuanya, saya minta waktu sekitar 20-30 menit lagi untuk menyampaikan. Sudah ya, cukup dulu ya. Nanti diteruskan lagi nanti. Ya. Oke. Saya akan menyampaikan 4 prinsip, cepet aja ini ya. 4 prinsip dan 6 langkah. Ya, 4 prinsip dan 6 langkah yang kalau teman-teman ini kuasai, teman-teman pegang, jadikan rujukan, jadikan fondasi, insya Allah ya, proposal KBMI bisa dikerjakan dengan baik. Ya. Baik teman-teman semuanya, di akhir sesi pagi ini nanti akan ada kuis pakai eni.com juga. Ada kuis, teman-teman nanti bisa menjawab kuisnya, hanya 5 pertanyaan. Nanti akan ketemu siapa juaranya, pakai nama asli nanti ya. Ada juaranya, 1 orang saja juaranya. Nanti 1 orangnya akan saya dampingi mulai hari ini sampai 4 bulan ke depan. 1 orang aja tapi ya, karena saya setiap kotanya hanya 2 orang aja. Saya akan dampingi, saya telepon gitu ya, aktif. Nanti kita akan ngobrol untuk mendampingi teman-teman yang benar-benar pengen berbisnis sejak mahasiswa. Oke, siap semua? Siap. Oke, baik teman-teman, saya minta waktunya, karena tadi acara kita agak molor, saya minta waktunya 20 menit, 25 menit saja untuk menjelaskan 4 prinsip KBMI 2019. Saya menyampaikan itu prinsip, kenapa? Karena itu sesuatu yang penting, sesuatu yang teman-teman harus jadikan pegangan, jadikan jujukan, jadikan fondasi, ya. Namanya maka prinsip. Kalau langkah, metode, teknik, itu nanti menyesuaikan, bahkan teman-teman bisa buat sendiri, kreativitas sendiri. Oke, prinsip yang pertama, think dengan noble purpose, passion dan keahlian yang saling menguatkan akan membawa bisnis teman-teman melejit. KBMI 2019 itu bentuknya tim, ya, bentuknya tim. Nah, karena tim, maka pastikan sebelumnya ngobrol dulu sama timnya. Ya, kalau di kelas yang agak panjang, saya kerjakan satu persatu teman-teman ya, untuk noble purpose-nya apa, terus kemudian passion-nya apa, kemudian expertise-nya apa, keahliannya apa, saling menguatkan atau tidak di situ. Kenapa teman-teman semuanya? Karena permasalahan-permasalahan yang paling banyak ya, yang dialami oleh mahasiswa KBMI itu timnya nggak solid. Begitu teman kebanyakan bisnis ya, itu ketika memulai sebuah bisnis itu sibuknya dengan idenya, dan dia merasa bahwa idenya itu keren, kemudian dia sibuk membuat produk maupun jasa, ya, sibuk di situ, terus kemudian dia sibuk packagingnya, sibuk bagaimana cara marketingnya. Setelah diluncurkan nggak ada yang beli ya. Kayak tadi teman-teman kan bilang tadi, bagaimana membuat bisnis yang itu bisa diterima oleh pasar. Kenapa? Karena berangkatnya, kebanyakan para pebisnis itu berangkatnya dari ide. Kemarin ada mahasiswa Padang, udah lulus, pas saya ngisi di Padang, dia bilang, coach, saya lama tinggal di Jogja. Saya di Jogja sukses sebagai pembisnis angkringan. Tahu angkringan ya? Pembisnis angkringan. Di sana banyak mahasiswa. Nah, setelah saya di Padang, saya juga begitu. Saya bikin angkringan. Karena di Padang juga banyak mahasiswa, tapi setelah saya munculkan kok nggak berhasil ya? Karena berbeda teman-teman semuanya. Kenapa? Karena kebanyakan pebisnis berangkatnya dari ide, sibuk, ya, mendesain produknya, jasanya, packagingnya, cara marketingnya, ya, dibuka tokonya, indah seperti apa, kemudian diluncurkan, yang beli sedikit. Rasanya gimana? Esek gitu ya. Teman-teman pernah nggak kayak gitu? Kalau saya pernah gitu ya, pas waktu mahasiswa saya bikin tuh ya, waktu itu masih ingat banget, saya modalnya 100 juta pada tahun itu, lumayan besar gitu ya, 100 juta teman-teman semuanya, mahasiswa loh ya, tahun 2004 kalau nggak salah, itu saya kasih
S1 belum selesai, kemudian bisnis pizza. Saya berpikir kalau pizza kan mahal, di Pizza Hut atau Aron, saya bikin pizza yang harganya untuk mahasiswa. Pada tahun itu belum banyak pizza yang murah pada tahun itu. Saya pikir ini menarik nih, karena saya punya kakak kelas di kampus, ya waktu itu dia bisnisnya bagus tuh, ada warung steak misalnya. Ya. Kakaknya senior dia kok steaknya kok laris ya. Pada saat itu saya berpikir kalau steak yang mahal dia bikin steak murah dan laku. Nah kemudian saya berpikir ini ada pizza mahal, saya bikin pizza murah. Benar teman-teman semuanya, saya sibuk di situ dengan idenya. Saya sudah cek juga ke mahasiswa, ini pizzanya enak, sebuah bisnis, tapi startnya harus small. ABRI 2019 itu hibahnya ya, 10 sampai 40 juta, dan itu angka yang relatif nggak besar. Maka pastikan startnya small, jangan startnya big. Kenapa? Karena energi kita terbatas, kita ada keterbatasan sumber energi kita, baik energi kita sebagai mahasiswa maupun energi keuangan, energi waktu, macam-macam. Dan kita belum benar-benar memahami di situ siapa saja sih, gitu ya. Kalau tadi contoh anak saya itu dia menyelesaikan orang tua yang ada di sekitar kota Jogja saja, yang itu sudah aktif di komunitas-komunitas pendidikan di Jogja. Hanya ini saja mulainya. Maka startnya harus small. Kenapa? Karena kalau langsung startnya besar, energi teman-teman terbatas. Ilmu teman-teman semuanya, walaupun teman-teman udah belajar dari Pak dosen, belajar di sosial media, belajar di online, yakinlah di pasaran itu agak berbeda dengan keadaan di buku, berbeda dengan seperti apa yang saya sampaikan di kelas ini. Kompleks di situ. Di situ siapa kompetitornya, strateginya seperti apa, completely different. Maka teman-teman semuanya pastikan startnya small. Contoh nih ya. Tahu ini ya, Facebook versus MySpace. Bapak Ibu dosen ada yang tahu MySpace? Ada yang tahu MySpace? Tahu ya? Ini generasi-generasi lama tuh ya. Generasi sebelum 80-an, kelahiran 70, 80 gitu ya. Pas zaman saya dulu ya kenal sih, tapi nggak begitu kenal banget. MySpace ini mirip sama Facebook. Balik. Facebook ini mirip sama MySpace. Sebelum Facebook itu sudah ada MySpace, ada Friendster gitu ya. Nah, coba logonya aja hampir-hampir mirip loh ya. Si Mark yang mempunyai Facebook ini, pendirinya Facebook ini ada pelajaran menarik di sini. Si Mark meluncurkan Facebook di mana? Ya, di kampusnya, di Harvard. Hanya untuk mahasiswa Harvard University. Start small di situ. Sigma melihat mahasiswa Harvard itu pengen berkoneksi satu dengan yang lainnya, bisa sharing, bisa curhat, bisa ngobrolin masalah kuliah, ya tugas, macam-macam di situ. Connect satu dengan yang lainnya, akan bikin aplikasi Facebook. Dan hanya untuk mahasiswa Harvard. Start small. Saya sama Coach Tutus bikin aplikasi online recruitment untuk perusahaan. Tidak sekedar online recruitment, tetapi online recruitment dari awal dapat si fresh graduate sampai on job training. Jadi seamless semuanya, tahuan di situ prosesnya. Dan sekarang baru bangun dari on job training sampai nanti jenjang karir selanjutnya. Saya sama Mas Tutus memulainya dari satu perusahaan saja, PLN. Satu itu saja. Satu itu. Ketika awal dulu direkturnya itu bilang, Mas aku pengen jadi kayak gini Mas. Saya Mas Tutus harus nemui langsung direkturnya. Satu dulu aja. Sekarang hampir semua manage buat implementation. Kamu tidak akan bisa memanage sesuatu yang kamu nggak ada ukurannya. Ya. Maksudnya apa ini? Langsung aja tak kasih contoh ya. Di KBRI 2019 di situ ditanya, siapa tim kamu? Sebut misalnya Budi. Apa yang menjadi tanggung jawab dia? Penjualan, marketing. Apa keahlian dia? Keahlian dia adalah menjual bla 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 seterusnya. Dilampirkan itu semuanya. Indikator keberhasilannya apa? Dalam 1 bulan nanti dia bisa menjual 300 unit misalnya. Nah itu ketika teman-teman bisa mempunyai ukuran yang spesifik seperti ini, maka akan mudah untuk memanage. Maka ketika nanti di monitoring evaluasi itu bukan dari penghakiman, teman-teman bisa curhat, bisa sharing, ya bisa sesi coaching dengan dosen ataupun reviewer yang datang ke kampus. Ditanya di situ, gimana omset kamu? 1 bulan kemarin kamu tulis 300, sekarang yang terjadi adalah 200, misalnya kayak gini ya. Realisasinya adalah 200,
padahal targetnya 300. Nah, apa yang harus ditingkatkan lagi nih? Iya, aku pengen sebenarnya apa ya? Ada masukan apa ya Pak ya kalau di Batam tuh kayak gini deh. Nah, nanti teman-teman Mas Monek itu punya insight. Oh oke, berarti aku harus mengatur strategi yang berbeda ya. Nah, teman-teman kalau nggak punya ukuran nggak akan bisa memanage. Target itu berapa? Nggak ada, gitu ya. Yakinlah teman-teman itu kalau saya sebagai misalnya investor, saya tanya, kamu targetnya dalam 1 bulan berapa customer yang ingin kamu goalkan? Target kan untuk membeli produk itu? Nggak ada Pak, kami nggak punya target Pak, itu pasti dia nggak akan bisa memanage. Gitu ya teman-teman. Nah ini partnership. Ya, sekarang langkahnya, ya 6 langkah ini. 1, cari tim yang noble purpose-nya, passion-nya, expertise-nya saling melengkapi. Kalau di situ sudah jelas teman-teman semuanya, oh yang ini ahli desain, yang ini ahli IT, yang ini ahli di penjualan, yang ini ahli untuk presentasi pada masyarakat, pada anak-anak muda. Nah dari situ kemudian Mas Bakadi tadi, oke, jadi bisnisku adalah, nah yang kedua ini pilih topik bisnisnya untuk menentukan target customer yang spesifik. Kalau begitu konteks bisnisku adalah apa? Kemarin di Palembang itu dia udah punya tim, akhirnya dia berubah. Oke, kalau begitu aku mau topik bisnisku ini aja deh, bikin co-working space. Ya, co-working space di mana di situ targetnya adalah mahasiswa yang mau belajar bisnis, yang mahasiswa yang belajar bisnis dan mahasiswa yang bisa mendisplay produk bisnisnya di sini. Nah, ya, customer-nya spesifik, mahasiswa yang mau berbisnis, mahasiswa yang ada ketertarikan berbisnis. Maka dia rencana mau bikin itu di Palembang. Yang ketiga, cari dan pilih permasalahan customer yang paling layak untuk diselesaikan. Nah, kalau targetnya adalah mahasiswa yang ingin belajar bisnis, mahasiswa yang passion sebenarnya bisnis, maka datangi itu mahasiswa. Tanyakan, siap nanti kita akan praktekkan caranya seperti apa, ya, caranya seperti apa. Nah, kalau sudah teman semuanya, yang keempat, buat produk ataupun jasa yang bisa menyelesaikan permasalahan dari customer itu. Kalau teman-teman sudah kumpulkan semua sekian banyak masalah mana yang teman-teman punya expertise di situ. Ingat ya, teman-teman nanti ketika interview, ya tadi pagi sesi coaching saya sama mahasiswa Madura, dia ketika interview sudah, wah kalau kayak gitu aku nggak mampu. Jangan teman-teman, pokoknya dengarkan dulu saja semua keluhan, pain and gain dari customer. Nanti setelah ketemu polanya, teman-teman mau bermain di mana di situ. Yang teman-teman punya expertise, timnya punya expertise, atau menghadirkan solusinya buat produk atau jasa yang kamu yakin menyelesaikan masalah customer. Yang kelima, buat indikator keberhasilan dari setiap aktivitas kuncimu. Marketing, apa indikator keberhasilannya? Orang IT, ketika diluncurkan, no bug, nggak ada bugnya. Orang yang punya produk, ketika diluncurkan, produk defect-nya nggak ada. Jumlah komplainnya sedikit, di bawah 3 dalam 1 bulan. Buat indikator keberhasilannya. Yang keenam, luncurkan produkmu di pasar yang tepat. Ini maksudnya apa nih? Meluncurkan produk di pasar yang tepat. Nah, ini teman-teman. Nih, ini ada sebuah grafik ya, teman-teman. Ini ada early market, di sini ada mainstream market. Kebanyakan para startup ketika merancang sebuah strategi marketing itu guru-gurunya ke sini nih. Ini memang duitnya banyaknya di sini, tapi karakter pelanggan, karakter customer yang ada di sini itu membutuhkan contoh. Nah, teman-teman maka pastikan penjualnya di early adopters dulu di sini yang jumlahnya 19 sebagai momen terindah teman-teman untuk memulai karir sebagai seorang pengusaha ya, dan menangkan hati pelanggan dan jadikan pelanggan sebagai juri terbaik teman-teman semuanya. Saya Nurhadi Iqbal, mohon undur diri sampai ketemu lagi nanti jam 1/2 lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya tanya selamat pagi, kalian jawabnya pagi, ya. Selamat pagi. Sekali lagi, selamat pagi. Oke.
Senang sekali semuanya berada di sini di Poli Batam ini, tapi ada teman-teman yang dari kampus lain juga. Tadi saya dengar ada yang dari Universitas Internasional Batam. Mana masih ada? Universitas. Oh ya. Kemudian ada dari Poli Batam, ada dari yang lainnya. Nah, siang ini kalau tadi sebagian teman-teman jadi hal-hal yang serius untuk kalian ini, kemudian tadi disampaikan oleh Pak Direktur ya, Pak Direktur dari Belmawa, kemudian Coach Nurhadi menyampaikan hal-hal itu. Yang disampaikan adalah sebagian panduan teman-teman untuk mengikuti kompetisi bisnis mahasiswa Indonesia. Supaya apa? Supaya nanti teman-teman membuat atau memasukkan proposal yang itu memang benar-benar bisnis real yang nantinya akan teman-teman bawakan atau akan teman-teman geluti selepas kuliah. Tujuannya seperti itu. Nah, supaya teman-teman bisa memperoleh atau membangun bisnis yang benar-benar nanti menghidupi atau memberikan penghidupan, memberikan penghasilan di masa depan, teman-teman harus membangun bisnis yang sustain, tidak kaleng-kaleng gitu ya. Bukan bisnis yang kaleng-kaleng, tapi bisnis yang memang akan dibangun untuk menjadi sustain dan besar di masa depan. Nah, sebelumnya kita akan main game itu teman-teman sudah saya lihat sudah ada yang pegang-pegang, ada yang sudah dibuka nih dengan ya. Oke, kita akan main itu dan apa permainannya. Sebelumnya saya punya nih sedikit assessment dan sedikit pengetahuan apa permainan ini. Yang pertama adalah kita perlu tahu sebenarnya untuk bangun bisnis itu hal apa saja sih yang nanti bisa bikin teman-teman terjegal atau gagal di tengah jalan. Nah, ini ada pertanyaan, satu pertanyaan saja. Silakan Coach. Ini tadi yang sebelumnya. Nah, silakan buka lagi menti.com. Jangan sampai hal-hal ini menimpa teman-teman semua di sini. Terutama nanti setelah mungkin ikut KBMI kemudian mendapatkan pendanaan, sebisa mungkin itu menjadi bisnis yang nanti akan membesarkan teman-teman semua. Oke, nah untuk bisa memulai sebuah bisnis yang sustain, yang bisa bertahan lama, atau yang bisa membesarkan teman-teman semuanya, yang pertama teman-teman harus tahu bagaimana tahapan membangun sebuah bisnis. Ada 3 tahap. Jadi bikin bisnis tidak asal mau bisnis nih, ada modal, ada tim, kemudian bikin bisnis. Ya seperti itu. Ada tahapan yang harus teman-teman masuki. Yang pertama adalah start the business. Jadi teman-teman harus mulai bangun bisnis, ya kan? Sepakat ya? Kemudian apa setelah itu? Setelah bangun bisnis apa? Run the business. Jadi bisnis itu dijalankan benar-benar. Jadi kalau mau nyari penghasilan ya jalankan bisnis itu run the business. Kemudian yang ketiga, teman-teman harus grow the business. Jadi mengembangkan bisnis teman-teman sedemikian rupa sehingga bisa merangkul customer segment yang jauh lebih besar. Misalnya tadinya di Batam, kemudian ke Kepulauan Riau, kemudian ke seluruh Indonesia, baru ke seluruh dunia. Nah, indikatornya apa nih? Tahapan pertama. Yang start the business, indikatornya apa? Ini kalau saya mau ikut berpartisipasi dalam Asian Games, tahu ya? Jadi ajang perlombaan seluruh Asia itu kalau start the business ini ibaratnya saya mau jadi pemain, saya mau ikut di Asian Games, saya mau ikut cabang olahraga mana ya? Oh, saya mau ikut badminton. Nah, itulah start the business. Di situ ada bisnis yang bagus nih, aku ikut itu. Di sana ada bisnis lagi, ikut itu. Jadi pastikan teman-teman sudah menetapkan dulu, aku mau main bisnis di sini. Berdasarkan apa? Berdasarkan passion, expertise, dan noble purpose teman-teman semuanya. Itu ya. Kemudian yang kedua, indikatornya apa? Pada saat kita mau run the business, indikatornya adalah teman-teman sudah mulai di situ win the game. Win the game itu artinya memenangkan permainan. Jadi tadi kalau saya mau main ikut dalam cabang olahraga badminton, untuk bisa run the business, saya harus juara di situ. Paling tidak level-level kecamatan dulu kan, ya kan?
Kemudian kalau kecamatan menang nanti dikirim ke kabupaten atau kota, kemudian provinsi baru nasional. Kalau udah juara di Indonesia, mesti nanti dikirim ke Asian Games. Jadi harus run bisnis. Nah, indikatornya di sini teman-teman menguasai segmen pasar yang sudah disasar. Kalau misalnya siapa Mas siapa? Mas Damawan di Batam, dia jualan konveksi, misalnya daster gitu untuk mahasiswi di seluruh Batam. Paling tidak dia harus menguasai di situ. Mayoritas mahasiswi di Batam kalau mau nyari daster, nyarinya ke Mas Damawan. Itu indikatornya dia win the game. Artinya sudah mulai bisa menjalankan bisnisnya. Nah, yang ketiga apa? Untuk bisa grow the business. Nah, grow the business ini indikatornya kita menguasai pasar dan di situ kita bisa ngatur-atur pasar terus seperti apa. Aku grow the business, saya sudah punya bisnis misalnya, dalam hal tadi Mas Darmawan sudah punya konveksi daster, nanti mau bikin jas untuk pria, orang-orang akan cari Mas Darmawan. Nah, itu yang disebut sebagai grow the business. Di sini indikatornya adalah rule the game. Jadi apapun nanti, kalau Mas Darmawan itu dia sudah bisnisnya berkembang, orang nyari konveksi nyari Mas Darmawan. Meskipun tidak nyari daster lagi, tapi sudah berkembang di situ bisnisnya. Dari yang tadinya hanya daster menjadi konveksi yang secara keseluruhan. Nah, tahap ini harus mulai. Jadi tadi yang dipegang oleh fasilitator ini adalah teman-teman dari Indonesian Student Entrepreneurs Network, AISEN, sahabat Batam. Ada Mas Adul atau Mas Fajar di sana. Kemudian ada Mas Ferry di sini. Kemudian ada Mbak Olin di sana. Kemudian ada Mas Pai ya, bukan Paimen ya, essential fit dalam sebuah bisnis. Yang pertama adalah founder dan bisnis harus fit. Itulah kenapa teman-teman digali dalam KBM ini noble purpose dan expertise-nya. Karena apa? Biar teman-teman paham nanti bahwa bisnis yang saya bangun harus gue banget. Dan yang disebut sebagai founder dan bisnis harus fit. Dengan founder dan bisnisnya nanti fit, pada saat teman-teman jatuh, pada saat teman-teman memiliki masalah membangun bisnis, nanti akan terkuatkan. Oh iya, saya bangun bisnis ini karena saya punya tujuan mulia ini. Saya ingin biar orang tua saya ini melihat saya sukses. Saya ingin menaik hajikan orang tua saya. Nah, itu double purpose. Sehingga dengan begitu teman-teman akan lebih tangguh lagi dan akan mempertahankan bisnis ini apapun caranya. Oke ya, teman-teman harus membuat sesuatu yang fit antara founder teman-teman semua dengan bisnis yang akan dibangun. Yang kedua, problem dan solution harus fit. Artinya permasalahan yang teman-teman temukan pada customer nanti atau calon customer harus dibuat solusi yang memang sesuai. Kalau masalahnya adalah daster dengan panjang yang tidak panas untuk mahasiswi, ya harus dibuat daster yang demikian. Jangan buatnya daster yang you can see, yang ada lengannya, nanti tidak ada yang beli. Karena di sini mayoritas pakai kerudung misalnya, jadi pengen kalau pakai daster ya panjang. Nah ini, jadi problem harus disesuaikan dengan solusi yang teman-teman bangun dalam produknya. Itu ya. Kemudian yang ketiga, produk yang teman-teman punyai harus sesuai dengan sasaran pasar yang dituju. Kalau targetnya mahasiswi, ya jualnya ke mahasiswi atau kampus-kampus. Jangan ke sawah atau jangan ke pasar. Nah, dengan game ini nanti kita akan memperdalam yang ini, problem solution fit. Bagaimana teman-teman menemukan masalah dari pelanggan, kemudian di situ mencoba untuk membangun produk yang menyelesaikan masalah pelanggan. Oke, siap? Nah, ini bisnis truknya. Nanti teman-teman akan berlaku seolah-olah menjadi seorang CEO dalam sebuah perusahaan, dan masing-masing booth hanya bisa dimainkan oleh 5 tim. Jadi kalau ada yang 6 orang, mana yang 6 ya? 6 orang ini silakan salah satunya nanti berdua. Ini juga berenang, salah satunya berdua, tapi yang lain sendiri. Hah?
kali 5 berarti 5 dolar. Ya. 5 dolar di sini ada berapa kali pakai? Ini satu kali berarti satu kali pakai. Ini kartu produk. Ini untuk pembelian produk lagi customer merah sama hijau ya, urutannya tak masalah nanti bukan kalian yang itu. Untuk setiap produk masing-masing ada apa ya, jadikan masa depan. Terus biru sama hijau itu berarti energi, hubungan. Kalau biru ini teknologi. Jadi customer yang pengen kalau dua-duanya, teman-teman harus bikin produk yang bisa diterima dua-duanya. Jadi kalau ini kalau ini keamanan, security, masa depan. Kalau ini Semuanya. iya, dia butuh semuanya. Berarti kita ini harus bikin produk warna hijau dan kalau kakak punya kayak gini, tapi kalau kakak nggak punya ya nggak bisa. Nah tergantung yang lain punya nggak, maka sangat gratis untuk pertama saja. Nanti berikutnya harus pilih dipadukan. Oke, sekarang ini dulu deh, pilih. Ini kantor kalian, memilih mana? Ya, pasang di sini. Ya. Nantinya ada kartu inovasi. Kartu inovasi ini adalah game changer. Kartu itu sebuah kartu bisa merubah peraturan yang sudah dimainkan. Misalnya ada kartu ini di mana kamu ada yang tidak dimanfaatkan bisa bola, bisa apa ya. Jadi yang diserahkan di sini satu pelanggan untuk beli 2 produk. Contoh punya kartu. Nah, kartu ini bisa diperoleh dengan harga yang ada di sini. Jadi harus beli kalau kartu inovasi. Karena setiap inovasi ada biayanya. Oke. Kemudian ini 5 dolar. Silahkan nanti teman-teman analisis antara kemudian setiap teman-teman beli nanti akan diletakkan di nah ada satu angka lagi di sini, jadi kalau angkanya 1 berarti bisa dipakai 1 sama Mas Darman beli tapi kemudian nanti teman-teman sudah memiliki yang namanya kartu marketing, jadi teman-teman bisa dapat keuntungan. Nanti teman-teman mau modusnya seperti apa? Di sini ada 3 tahapan nanti ada riset, itu kita mau pelajari pelanggan. Ini kita bangun produk apa yang mau customer itu kalian bangun. Pembelian kartu inovasi dilakukan di proses build atau ini kita akan jadikan gimana jadi. Terus nanti kita bisa buka ya, mulai aja. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, tanya dulu. Lanjut ya. Nah, dari ini teman-teman ini tuh boleh yang mana aja. Tapi teman-teman punya belinya dulu. Ingat ya, listnya tadi untuk menjangkau berapa customer yang teman-teman inginkan. Yang ini gembok dan under seal. Produknya harus ini. Ini sama ini. Gitu. Kalau salah satu ingin membeli kartu inovasi atau
2 buah per orang. Nanti ya. Pelajari pelanggan untuk melihat produk apa yang akan Bapak banggakan. Oke. Setiap orang boleh mengambil 2. Apa aja? 1 orang 2. Boleh dari Mbak? Boleh juga di situ. Nomor 2. Boleh? 2. Pelajari dari sini ya. Pelajari dari sini.